Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Derianto, di pertemuan kita hari ini terkait dengan mata kuliah Praktikum Perpajakan. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang fungsi reguler atau fungsi regulasi. Fungsi regulasi sejak tahun 1967. Fungsi mengatur pajak-pajak negara yang diarahkan untuk merangsang investor, baik asing maupun nasional, untuk menanamkan modal di Indonesia. Kebijakan yang dilakukan pada waktu itu adalah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1979 tentang kebijakan perpajakan yang memberikan arahan strategi peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak melalui keterbukaan antara fiskus sebagai pungutan pajak dengan wajib pajak yang dibebankan harus membayar pajak. Isi instruksinya kurang lebih adalah, yang pertama adalah harus menciptakan iklim perpajakan yang sehat. Yang kedua adalah dicerminkannya dengan pembebanan pajak yang adil bagi badan usaha yang berpenghasilan kecil harus menanggung beban pajak yang lebih ringan daripada badan usaha yang berpenghasilan besar. Badan usaha dimaksudkan adalah wajib pajak perseroan. Yang keempat adalah untuk membina iklim perpajakan yang sehat dan mencapai kewajaran dalam perpajakan, diinstruksikan agar badan usaha didorong untuk terbuka melalui laporan keuangan yang menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Yang kelima adalah dorongan berupa bagi badan usaha yang laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik dan telah mendapatkan pernyataan wajar tanpa pengecualian. Anggaran terkait dengan peningkatan negara dari sektor pajak dengan kebijakan di bidang penanaman modal karena penerimaan pajak dipengaruhi oleh materi dari undang-undang perpajakan yang bersangkutan termasuk sistem pungutan. Terus juga sistem masyarakat baik masyarakat eksternal maupun internal. Pertumbuhan ekonomi meningkatkan daya pikul dan daya beli masyarakat, sekaligus meningkatkan kemampuan wajib pajak membayar pajak. Fungsi budgeter. Tingkat peran pajak sebagai fungsi budgeter dapat dianalisis melalui membaca anggaran pendapatan belanja atau negara atau APBN ya. Dalam hal pajak daerah tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sejak dari re, mohon maaf, Repelita 1 sampai dengan tahun kedua Repelita 4 yang menunjukkan peningkatan bahan sejak tahun kelima Repelita 4 yang melampaui penerapan penerimaan minyak bumi dan gas atau migas. Penerimaan negara dalam pemungutan pajak-pajak negara adalah APBN, merupakan bagian dari penerimaan dalam negeri. Di mana jumlah penerimaan dalam negeri bila melebihi belanja rutin, maka sisanya merupakan tabungan pemerintah. Oleh karena itu, semakin meningkatnya penerimaan negara dari pemungutan pajak, semakin meningkat pendapatan dalam negeri. Yang berarti pula semakin meningkatnya tingkat hubungan atau tabungan pemerintah. Sepanjang belanja rutinnya tidak semakin meningkat pula, gitu ya. Semakin meningkatnya penerimaan negara dari hasil pemungutan pajak, maka semakin meningkat juga tabungan pemerintah yang semakin menjamin terselenggaranya proyek pembangunan di negara. Keberhasilan pemerintah melaksanakan pembangunan berarti pula berhasilnya peningkatan pertumbuhan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Fasilitas perpajakan. Fasilitas perpajakan diberikan tidak terbatas pada penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, melainkan diberikan juga pada yang menyimpan uang di tabungan Tabanas dan taksa termasuk melalui deposito berjangka. Fasilitasnya berupa fasilitas bebas dari pengenaan pajak atas pendapatan atau pajak atas keuntungan (PPD atau PPS). Investor asing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 yang mengubah dan menambah Undang-Undang di Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing yang diberikan fasilitas perpajakan adalah karena yang berusaha di bidang usaha yang bukan dinyatakan tertutup oleh pemerintah. Bila usaha yang nyata tertutup, misalnya pelabuhan-pelabuhan, terus produksi, transmigrasi, distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayanan, penerbangan, air minum, kereta api, pembangkit tenaga atom, media massa, produksi senjata, dan lain-lain. Jenis-jenis yang diberikan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 adalah bea matrai, bea masuk pajak dan keluaran ya, atau penjualan, bea balik nama, terus pajak perseroan, sama pajak dividen. Investor nasional. Investor nasional yang mendapatkan prioritas untuk mendapatkan fasilitas perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 yang mengubahnya untuk
menambahkan di Undang-Undang Nomor 6 ya tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri adalah penanaman modal di bidang usaha, rehabilitasi, pembangunan, perluasan, dan pembangunan baru di bidang, misalnya bisa pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perindustrian, pengangkutan, dan lain-lain. Fasilitas yang diberikan kurang lebih adalah jangka waktu 5 tahun modal yang ditanam di bidang usaha yang diprioritaskan tersebut gitu ya. Terus juga ada bea materai, bea masuk dan pajak penjualan, bea balik nama, pajak perseroan, dengan pajak dividen. Perkembangan. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan perpajakan menghadapi penanaman modal, dikeluarkan kebijakan yang ditujukan pada wajib pajak dengan sasaran menciptakan iklim segar di bidang perpajakan. Iklim saling menghargai dengan saling keterbukaan melalui kepastian hukum sebagai upaya pelayanan prima. Evaluasi itu melalui SK Menteri Keuangan Nomor 109 KMK 04 1979. Kepada wajib pajak perseroan diberikan kesempatan untuk melakukan penilaian kembali aktivitas tetap, evaluasi, dan saat penilaian kembali per 1 Januari 1979, persyaratan wajib pajak harus mempunyai kepembukaan sedemikian rupa sehingga dapat diketahui dengan jelas besar nilai perolehan dari masuknya. Fasilitas perpajakannya kurang lebih misalnya selisih antara nilai baru dan nilai buku fiskal aktiva tetap dibebaskan dari pengenaan pajak perseroan dengan memberitahukan kepada fiskus atau inspeksi pajak perkiraan pembantuan modal, selisih penilaian, dan hal lain. Nah, lanjutannya terkait dengan itu misalnya atas naiknya kenaikan jumlah nominasi modal saham akibat pemindahan bukuan, tidak terutang, bea materai, atau juga atas pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan dari nilai saham. Keringanan tarif. Menurut SK Menteri Keuangan Nomor 11 KMK 04 1979 kepada wajib pajak yang menyelesaikan pembukuan yang diaudit akuntan publik dan pendapatan penyataan wajar tanpa syarat, serta wajib pajak koperasi diberikan keringanan pajak melalui penerapan tarif pajak yang lebih ringan. Misalnya wajib pajak unqualified gitu ya, wajib pajak badan koperasi, maksudnya menggunakan sistem LIFO satu lagi ya. Dalam rangka mengantisipasi kecenderungan melalui meningkatnya harga pokok sekaligus untuk mengurangi kemungkinan akibat rugi melalui SK Menteri Keuangan Nomor 111 KMK 04 1979 memperkenalkan kepada wajib pajak untuk menerapkan sistem LIFO atau list in first out gitu ya. Dalam penerapan penilaian persediaan barang dan perhitungan harga pokok penjualan barang guna keperluan pengenaan pajak perseroan. Sistem penilaian dipilih harus ditetapkan secara konsisten dan terus-menerus sesuai dengan asas adat kebiasaan perdagangan yang baik. Penerapan dimulai terhadap perhitungan harga pokok penjualan barang dalam tahun buku, gitu ya, atas persediaan dari neraca akhir tahun buku. Keringanan perpajakan perusahaan go public. Melalui pasar modal diharapkan dapat menyebarluaskan kepemilikan saham-saham. Dalam rangka mendorong perusahaan-perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas untuk menjual saham-sahamnya kepada masyarakat. Maka perusahaan-perusahaan dimaksud bila maksudnya terkait dengan perusahaan go public, diberikan rangsangan keringanan pajak dengan penerapan tarif yang lebih rendah yang sebanding dengan tingkat besarnya saham yang dijual di pasar. Bank merger. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pula daya pikul wajib pajak. Yang semakin tinggi pula penerapan pajak sepanjang pungutan optimal. Hasil-hasil penerapan pajak di atas mencerminkan fungsi regulate dari kebijakan pemerintah atau perpajakan. Selain dalam mendukung kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik juga dapat meningkatkan penerimaan negara di bidang sektor perpajakan. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya.